para pesepeda yang gak ngikutin aturan di jalan, sekali lagi nih gue ngomong, hobi lo mahal, attitude lo murah. Sayang bos. Jadi ya kalau buat gue, untuk teman-teman semua yang hobinya bersepeda, kadang kan bersepeda kan juga kan nggak cuma 2-3 orang gitu, kadang suka ada yang 20 orang, 15 orang, 10 orang. Tolonglah dibenerin, tolong dikoordinasi supaya di jalanan juga tidak mengganggu pengguna jalan yang lain, dan itu juga buat keselamatan kalian juga gitu. Halo, balik lagi di Tongkrongan Pocotria, tempat yang ngebacotin apa aja, yang penting bahagia. Halo buat kamu-kamu, lolo, anda-anda, maneh-maneh, coti-coti semua di luar sana. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat ya. Nah, coti-coti, kamu-kamu, lolo, anda-anda, maneh-maneh semua di luar sana. Kemarin tuh gue baca ada berita yang keren banget tentang foto epic nih. Nanti gue kasih lihat fotonya. Nih, fotonya kayak gini nih. Dimana seorang pengendara motor mengacungkan jari tengahnya kepada para pesepeda. Ini yang pengen gue bacotin. Menurut gue sekarang ini kan sepeda ini kan lagi marak banget ya. Kayaknya semua orang itu lagi menggandrungi, doyan banget sama olahraga sepeda ini. Bahkan banyak banget orang-orang yang rela mengeluarkan uang, menggocek kantongnya untuk beli sepeda yang mahal, yang terbuat dari karbon segala macem lah. Sepeda juga ada road bike, ada mountain bike dan segala macam, ada BMX dan so on. Nah, cuman gue juga merasa ini sebuah fenomena yang kayaknya seru untuk kita bahas. Kenapa? Gue ngelihatnya sekarang para pesepeda itu kayak keluar dari, udah bukan lagi cuman mencari keringat atau olahraga doang, bahwa ada fotografernya, ada videografernya, segala macem, dan itu jadiin konten buat para pesepeda itu sendiri gitu. Nah, yang gue pengen bahas adalah, ya sebenarnya gue pribadi, gue nggak masalah sama orang-orang yang naik sepeda, which is great, bagus gitu, itu untuk mereka cari keringat sehat dan segala macem gitu. Cuman sekarang para pesepeda itu kadang-kadang suka nggak tahu aturan nih. Karena gue juga pengguna jalan, gue sering lihat sepeda-sepeda itu kayak bergerombol, 2 jalur, 3 jalur, set, wah banyakan gitu. Terlebih lagi di waktu pada Sabtu atau Minggu ya gitu. Dan wah banyak, dan nyusahin para pengguna jalan yang lain, yaitu motor atau enggak mobil. Dan mereka bergerombol, dan kadang-kadang suka nggak ikut aturan. Mereka nggak berhenti pas lampu merah. Kenapa sih gitu? Seharusnya menurut gue, kenapa sih kalian juga para pesepeda itu harusnya lebih bisa mengikuti aturan gitu. Nah, misalkan kalau memang ada di jalur jalan gede, ya 1 jalur gitu loh. Kenapa gitu? Kenapa mesti ngambil jalur banyak gitu? Belum lagi kalian juga membawa fotografer, videografer yang sudah menghabiskan jalan sendiri, yang mendokumentasikan lah istilahnya. Itu juga kan menjadi halangan gitu. Dan gue juga ngerasa teman-teman gue tuh banyak banget yang naik sepeda. Tapi gue ngeliatnya teman-teman gue, ya mungkin karena mereka teman-teman gue banyak yang mountain bike kali ya. Jadi mereka udah ada jalur sendiri gitu, kayak ke gunung segala macem gitu. Cuman teman-teman gue yang lain juga banyak kok yang naik sepeda di kota, di dalam kota, tapi ngikutin aturan gitu. Gue ngerasanya para pesepeda sekarang itu menjadi arogan ya gitu. Ini point of view gue ya. Untuk para pengguna sepeda atau pesepeda yang lain, ya sorry to say gitu, mungkin nggak semuanya, tapi sekarang ini hari Sabtu, Minggu, kalian tuh mengganggu gitu, mengganggu banget. Dan gua lebih setuju sama orang yang naik motor ini gitu, yang mengacungkan jari tengahnya. Karena lo lihat di fotonya, gila, pesepeda ambil setengah jalur, 3/4 jalur sendiri itu, jalan gede segede itu, kalian ambil sendiri gitu, karena kalian egois gitu loh. Belum lagi banyak kejadian yang kita tahu sepeda kalian mahal, tapi bukan berarti kalian juga bisa seenaknya di jalanan gitu. Dan kemarin juga ada kejadian juga kayak sepeda Brompton segala macam yang harganya 40 jutaan, 50 jutaan.
Menurut gua, kalau emang lo tahu sepeda lo mahal dan lo takut hilang, jangan dibawa. Nggak berarti sepeda lo mahal terus lo bisa bawa masuk ke dalam restoran, tempat makan. Enggak, bos. Tetap aja lo simpen di luar. Kalau emang takut ya lo bawa kunci sendiri. Kayak malah sekarang banyak coffee shop di kota-kota besar itu udah menyediakan tempat untuk parkir sepeda. Jadi nggak perlu lagi kalian membawa sepeda kalian itu ke dalam restoran. Kenapa gitu loh? Kita tahulah sepeda yang kalian pakai itu harganya ada yang ratusan juta, puluhan juta segala macam. Tapi bukan berarti juga kalian juga bisa seenaknya gitu di jalanan gitu. Banyak gua dan teman-teman gua juga. Malah gua lagi sama kakak gua ngasih klakson karena sepeda itu kayak ngelanggar jalan sebelah kanan. Gua kaget dong. Ya kalau depan ketabrak itu bahaya gitu. Nah, tapi dengan kayak gitu bukannya dia yang minta maaf, tapi dia yang marah-marah. Kenapa? Ini yang gue bingung gitu. Maksud gue, ya kita sama-sama bayar pajak. Harusnya kita juga dalam menggunakan jalan raya. Itu kan jalan milik bersama ya, jalan milik warga Indonesia. Kita harus saling menghargai, saling menghormati cara mengendara di jalan raya, walaupun sepeda, motor, ataupun mobil gitu loh. Ya kalau menurut gue sayang aja gitu. Sekarang memang lagi marak. Gue ngerasanya gini gitu, lo tuh punya hobi mahal, hobi lo tuh mahal banget, hobi lo mahal banget. Tapi gue ngerasa attitude lo murah gitu. Untuk para pesepeda yang suka seenaknya di jalan raya ya. Kalau buat pesepeda yang lainnya mengikuti aturan di jalan raya sih, wah men, lo keren banget. Gue merasakan orang yang naik motor itu di foto yang tadi gitu. Karena gue pun merasakan seperti itu gitu. Jadi kayak kita harus mengalah karena dia pakai sepeda gitu. Enggak gitu sih. Karena ini juga nyangkut ke yang kemarin itu ada kejadian juga, orang yang viral juga tuh. Dia malangin sepedanya di jalur sepeda. Malangin untuk ngehalangin motor-motor yang lewat jalur sepeda. Which is itu keren. Karena itu hak lu, hak para pesepeda. Para pengendara motor nggak berhak lewat situ gitu. Itu keren gitu. Nah cuman sekarang lebih banyaknya sekarang para pesepeda itu merasa bahwa lu yang punya jalan. Enggak men, kita sama-sama. Jadi kalau memang lo pengen bersepeda sama temen-temen lo, sama komunitas lo, please lah satu jalur gitu loh. Maksimal mungkin 2 jalur lah, dua jalur alur sepeda gitu. Maksimal mungkin ya. Tapi kalau bisa 1 jalur gitu, kan udah disediain juga sama pemerintah. Jangan bergerombol semua, wah pengen kayak gini. Aduh sekarang tuh lagi musim banget lah gitu. Kalian juga pada bawa fotografer, videografer. Jangan sampai ngalangin pengendara jalan yang lain gitu. Tahu keren. Makanya gue bilang hobi lo mahal, tapi please attitude lo juga jangan murah gitu. Harusnya attitude lo juga mahal. Kalau gue ngerasa ya para pesepeda yang gak ngikutin aturan di jalan, sekali lagi nih gue ngomong, hobi lo mahal, attitude lo murah. Sayang bos. Jadi ya kalau buat gue, untuk teman-teman semua yang hobinya bersepeda, mulai sekarang cobalah. Kalian kan bersepeda kan juga kan nggak cuma 2-3 orang gitu. Kadang suka ada yang 20 orang, 15 orang, 10 orang. Kayak konvoy aja gitu. Tolonglah dibenerin, tolong dikoordinasi supaya di jalanan juga tidak mengganggu pengendara atau pengguna jalan yang lain, tidak mengganggu mobil. Dan itu juga buat keselamatan kalian juga gitu. Bahaya gitu ya. Kita saling menjaga juga, saling menghormati semua pengendara atau pengguna jalan di saat kita menggunakan fasilitas umum gitu. Kayaknya gitu aja sih yang gue pengen bahas sebenarnya. Ya mungkin udah agak telat ya, tapi gue ngerasa gue pengen ngebahas aja gitu. Karena ya gue juga dulu pernah nyempet gue menggandrungi sepeda tapi BMX zaman gue kecil. Jadi gue juga tahu lah ketika lo lagi seneng sama sesuatu tuh lo bakal gila-gilaan gitu. Abis itu juga ya makanya gue pengen menghimbau, marilah kita saling menghormati sesama pengguna jalan ya, untuk pengendara mobil, motor, ataupun sepeda. Oke, kayaknya cukup segitu bacotan gue kali ini. Jangan lupa dukung terus channel gue di Pocotria dengan cara subscribe, like, share videonya, kasih tahu teman-teman, tetangga, saudara lo untuk subscribe. Dan kalau mau ada yang komen, ada yang pro atau kontra sama bacotan gue, boleh diisi aja di kolom komentar. Nanti mungkin kalau emang ada yang pengen kita bahas, boleh ayo hubungin gua atau boleh ke DM juga ke Instagram Pocotria. Jangan lupa juga follow semua sosial media kita di Pocotria, ada di Twitter, Instagram, Facebook, dan TikTok juga ada. Oke, Coti, kayaknya cukup segitu. Dan makasih buat lo, anda, kamu, mane-mane
semua yang suka, yang sering mantengin channel Pocot Ria. Makasih ya. Oke, kalau gitu thank you semua. Sampai ketemu lagi di bacotan berikutnya ya. Bye.